Pada Februari lalu, Menteri Agama RI mengajukan usulan BPih per jamaah haji sebesar Rp45.053.368. Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPR RI bersama pemerintah diberikan tenggat waktu membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPih selama 30 hari. Pada pertengahan April ini, Komisi 8 DPR RI bersama Menak RI akhirnya menetapkan sebesar Rp81.747.844,4 per jamaah. Terdiri dari BPih yang dibayar langsung jamaah, biaya protokol kesehatan Rp808.618,8, dan biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji sebesar Rp41.053.216,24. Di Gedung Nusantara II DPR RI, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menjelaskan, dengan adanya kenaikan biaya akan diikuti peningkatan pelayanan bagi jamaah haji Indonesia, seperti makan menjadi 3 kali sehari, peningkatan pelayanan akomodasi di Arab Saudi, Arafah dan Mina, serta pelayanan lain. Komisi 8 DPR RI juga menekankan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan haji tahun ini harus lebih baik dan terus ditingkatkan. Jadi satu jamaah ongkosnya itu Rp81.841.844 yang terdiri dari A. Biaya perjalanan ibadah haji atau biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata jamaah sebesar Rp39.886.000. Meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, biaya hidup atau living cost, dan biaya visa. Saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI, Menteri Agama RI Yakut Khalil mengungkapkan kebijakan pemanfaatan hasil pengembangan dana haji untuk menopang sebagian biaya operasional ibadah haji menjadi solusi dalam menekan biaya yang dibayar langsung jamaah haji. Penetapan BPIH bersama Komisi 8 DPR RI akan disampaikan pada Presiden Joko Widodo. Sedangkan dana yang berasal dari BPih, dana optimalisasi, dana efisiensi operasional haji, dan sumber lainnya yang sah, sepenuhnya diperuntukkan bagi jemaah haji sejak di tanah air, di dalam perjalanan, dan selama mereka berada di Arab Saudi. Sebelum penetapan BPIH 1443 Hijriah, Panja Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Komisi 8 DPR RI bersama Kemenak RI merinci komponen-komponen BPIH yang bisa diefisienkan agar usulan biaya dari pemerintah bisa turun lagi. Misalnya, komponen protokol kesehatan yang semula masuk dalam usulan Kemenak RI akhirnya dihapuskan pasca pemerintah Arab Saudi menghapuskan keharusan karantina dan swab PCR bagi pelaku perjalanan internasional. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad menjelaskan terkait tiket pesawat jamaah, Kemenak menawarkan biaya sekitar Rp31 juta. Panja memperhitungkan jika pemerintah menggunakan maskapai Garuda Indonesia untuk mengangkut calon jamaah haji asal Indonesia, seharusnya bisa membuat harga tiket lebih murah tanpa mengurangi pelayanan kepada jamaah Indonesia. Supaya tidak charter gitu, sehingga nanti biaya komponen tiket itu lebih murah. Transportasi udara itu lebih murah, kan dia harus ada kebijakan seperti itu. Nah, kalau seandainya tidak charteran tapi berdasarkan tiketing aja berangkat kemudian pulang, nanti diatur navigasinya bersama perintah Indonesia dan Arab, tentu ini dapat menekan lagi harganya. Baru-baru ini Kemenak RI telah mendapatkan kuota jamaah haji asal Indonesia sebanyak 100.051 jamaah. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menekankan calon jamaah yang diprioritaskan untuk diberangkatkan pada ibadah haji tahun ini dengan mengikuti kriteria yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi, khususnya terkait usia calon jamaah. Kepada calon jamaah haji tahun 2020 yang telah lunas tunda untuk dapat berangkat pada musim haji tahun 1443 Hijriah atau tahun 2020 Masehi setelah tertunda keberangkatan selama 2 tahun musim haji. Adanya persyaratan usia di bawah 65 tahun, telah divaksin COVID-19 lengkap 2 dosis, dan hasil negatif PCR
Rencananya kloter pertama rombongan haji asal Indonesia akan diberangkatkan pada 4 Juni 2022, termasuk 1.901 petugas haji. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.